Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Drishyam 2 yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita 7 tahun setelah peristiwa di film pertama tampak Vijay Salgaonkar yang sudah hidup tenang bersama keluarganya dan juga menjalankan usaha bioskop. Namun kasus lama kembali dibuka ketika polisi menemukan petunjuk baru dan melakukan penyelidikan ulang. Vijay dan keluarganya pun kembali diperiksa untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup mengaitkan mereka dengan kejadian masa lalu. Film diawali dengan latar pada tanggal 4 Oktober 2014 di Provinsi Goa, India. Tampak seorang pria bernama David yang sedang mengantarkan narkoba kepada seorang pengedar bernama Tony. David pun mengatakan jika ia ingin tobat menjadi kurir narkoba dan hendak mencari pekerjaan yang halal demi keluarganya. Mendengar hal tersebut, Tony pun mengancam David untuk pensiun dan mengatakan akan membayar uang narkoba hari itu minggu depan agar David tidak bisa kabur. David pun dengan nekat merebut kembali tas berisi narkoba tersebut. Perkelahian pun terjadi, hingga David yang hendak ditembak berhasil merebut pistolnya dan langsung membunuh Tony. Namun sayangnya, di saat yang bersamaan ada polisi yang kebetulan lewat dan langsung mengejar David yang kabur melewati hutan. David pun berhasil lolos dari kejaran polisi dan sampai di kantor polisi baru yang sedang dibangun. Di sanalah David tanpa sengaja melihat Vijay yang saat itu sedang mengubur mayat anak dari mantan Inspektur Jenderal Kepolisian, yaitu Mira, dari film sebelumnya. Setelah itu, David pun langsung pulang ke rumahnya dan meminta istrinya bernama Mary untuk segera packing dan membawa anak mereka kabur dari sana. Namun sayangnya, tiba-tiba saja polisi sudah berhasil mengepung rumah David, dan ia pun akhirnya ditangkap. 7 tahun pun berlalu, setelah keluarga Vijay berhasil lolos dari tuduhan tersangka pembunuhan. Ia pun kini sukses menjadi pemilik bioskop. Karena begitu cinta dan hobi menonton, Vijay pun berencana membuat sebuah film. Tampak istrinya yaitu Nandini, dan juga kedua anaknya Anju dan Anu, yang sangat mendukung ayahnya itu. Keesokan paginya, terlihat tetangga mereka, yaitu sepasang suami bernama Shiv dan Jenny, yang selalu ribut karena Shiv yang pengangguran, selalu meminta uang ke istrinya untuk mabuk-mabukan. Tak tega melihat hal tersebut, Nandini pun meminta Vijay untuk melerai mereka, karena saat Anju sakit, Jenny lah yang sering membantu merawatnya. Vijay pun berusaha melerai mereka, namun Shiv malah mengusir Vijay, dan mengatakan jika keluarganya memanglah pembunuh Sam, karena berita tersebut sudah tersebar luas di seluruh provinsi Goa. Vijay pun menyuruh Jenny untuk melapor ke polisi agar setidaknya Shiv tidak memukulinya lagi ke depannya. Vijay pun mampir ke tempat milik Martin seperti biasa dan terlihat warga-warga di sana yang memandang Vijay sebagai seorang pembunuh. Namun ia tidak peduli dan langsung pergi ke kantornya yang berada di seberangnya. Hari itu, tampak Vijay sedang memantau CCTV yang baru dipasang di sekitaran bioskop dan juga di kantornya sendiri. Sesampainya di kantor bioskop, ia tiba-tiba didatangi oleh ayah dari Sam, yaitu Mahesh, yang terbang dari London ke India untuk upacara anaknya yang diadakan setahun sekali. Tujuan Mahesh datang ke sana yaitu untuk memohon kepada Vijay agar ia mau memberitahu di manakah lokasi mayat anaknya berada, agar ia bisa mengambil jenazahnya Sam, meski sudah menjadi tulang belulang sekalipun. Namun Vijay masih tetap diam dan tidak mau mengungkit kasus yang sudah ditutup 7 tahun lalu tersebut. Setelah itu, Vijay pun bertemu dengan seorang penulis senior bernama Murad untuk mendiskusikan naskah film yang sudah dibuatnya berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Vijay pun pergi menemui Savio yang berprofesi sebagai penjaga kuburan dan sudah berteman cukup lama dengan Vijay. Saking dekatnya, sampai-sampai Vijay yang membiayai pendidikan dan juga pernikahan putrinya. Di lain sisi, tampak David yang akhirnya keluar dari penjara setelah 7 tahun dan langsung pulang ke rumah barunya. Mary pun mengungkapkan kekesalannya kepada David
karena ia harus menjual rumah untuk membayar hutang mereka, serta anaknya yang tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Mendengar hal tersebut, David pun memutuskan untuk pergi dari sana agar tidak menambah beban istrinya lagi. Di lain sisi, tampak Mahesh dan Mira yang sedang melakukan upacara untuk anaknya Sam. Setelah 7 tahun berlalu, tampak Mira yang masih belum bisa menerima kalau Vijay dan keluarganya berhasil lolos dari jeratan hukum karena jasad Sam tidak pernah ditemukan. Malam harinya, tampak Vijay yang menemui temannya yang lain bernama Walid. Mereka pun bersantai minum-minum alkohol bersama. Selama ini Vijay ternyata sudah menjanjikan Walid untuk ikut bermain di filmnya nanti. Vijay juga mengatakan jika cerita film buatannya sudah diterbitkan menjadi sebuah buku yang hanya dicetak beberapa lusin guna untuk perlindungan hak cipta agar tidak ada yang mencuri ide cerita filmnya saat produksi nanti. Sementara di rumahnya, Nandini yang sedang bosan pun memanggil Jenny untuk mengobrol bersama di rumah. Nandini yang keterusan bercerita, tanpa sadar hampir saja menceritakan bagaimana Sam bisa terbunuh 7 tahun yang lalu, yang selama ini sudah dirahasiakan oleh keluarganya. Keesokan paginya, tiba-tiba ada sekelompok polisi datang ke kediaman mereka, yang tentu saja membuat Anju sangat panik. Vijay pun berusaha menenangkan putrinya, dan meminta Anju untuk jangan pernah takut dan bersikap seperti biasa. Ternyata kedatangan polisi adalah untuk menemui Jenny, karena ia sudah melaporkan perbuatan suaminya atas saran dari Vijay dan juga Nandini. Polisi pun memberi peringatan agar Shiv menghentikan perbuatannya, dan jika terulang kembali, maka Shiv akan langsung dipenjara. Malam harinya, karena masih trauma dengan insiden pembunuhan Sam bertahun-tahun lalu, Anju pun sering bermimpi buruk dan selalu merasa bahwa polisi selalu mengejar mereka. Hingga suatu hari, Anju tiba-tiba mengalami epilepsi karena mimpi buruknya itu. Dokter pun mengatakan bahwa ia akan memberi obat, namun itu hanya untuk menekan kondisi epilepsinya. Di lain sisi, tampak David yang sedang berada di tempat Martin. Ia pun bertanya kepadanya apakah ada kenalannya yang membuka lowongan kerja. Martin pun menyarankan David untuk menemui Vijay, yang baru saja membuka kantor bioskop. Kebetulan sekali Vijay juga datang ke tempat Martin, dan karena sudah 7 tahun berlalu, David yang melihat Vijay pun tidak mengenalinya sama sekali. Setelah mengobrol sebentar, Vijay pun menyuruhnya untuk datang ke kantornya minggu depan. Malam itu, Vijay kembali menemui Walid di kantornya, untuk minum-minum sampai mabuk berat hingga tak sadarkan diri. Sedangkan di rumahnya, tampak Nandini yang kembali mengobrol dengan Jenny. Karena sudah berteman cukup lama, Nandini yang sangat mempercayai Jenny pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada mayat Sam. Namun ia tidak menyebutkan nama Sam, dan hanya bercerita tentang keresahannya atas sikap Vijay yang sangat santai, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di lain tempat, petinggi kepolisian bernama Sawan menjemput Gaitonde, yang sudah diberhentikan selama 7 tahun. Karena menganiaya keluarga Vijay dulunya. Mereka berdua pun diminta menemui Inspektur Jenderal Polisi yang baru bernama Tarun, seorang pria yang sangat jenius dan mempunyai reputasi bagus, karena selalu berhasil menguak setiap kasus dengan sangat detail dan tanpa celah. Tak lama kemudian, datanglah Mira bersama 2 polisi intel yang ternyata mereka adalah Jenny dan juga Shiv. Usut punya usut, Tarun ternyata sudah bersahabat dengan Mira sejak di Akademi Kepolisian. Begitu Tarun menggantikan posisi Mira sebagai Inspektur Jenderal, ia mulai melacak semua informasi yang berhubungan dengan Vijay. Ketika mereka berdua tahu Vijay menjual sebagian tanahnya, mereka pun langsung membeli tanah itu atas nama Shiv untuk dibuat rumah. Dan mereka pun diminta menyamar sebagai keluarga KDRT selama 2 tahun terakhir. Jenny juga diminta mendekati Nandini dengan cara membantunya, agar hubungan pertemanan mereka semakin baik. Selain itu, mereka berdua juga diam-diam sudah memasang alat perekam di banyak titik rumah Vijay. Jenny juga selalu merekam percakapannya dengan Nandini, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan pengakuan Nandini, yang mengatakan jika hanya Vijay lah yang tahu di mana mayat Sam berada, karena 7 tahun yang lalu, Vijay sendiri yang memindahkan mayatnya ke suatu tempat,
Keesokan harinya, Tarun kembali mereka adegan kejadian 7 tahun lalu bersama Sawan dan Gaitonde. Mulai dari Sam yang dibunuh tanggal 2 Oktober, lalu besoknya di tanggal 3, Vijay pulang ke rumah lalu menenggelamkan mobil Sam. Untuk mendukung alibinya, Vijay pun membuat bukti-bukti palsu yang mengaburkan tanggal kejadian, seperti tiket bis, melihat CCTV di ATM, hingga pada malam harinya di tanggal 3 sekitar jam 1 dini hari, Vijay memindahkan mayat Sam saat semua orang sudah tertidur. Tarun pun menganalisis perjalanan Vijay yang berangkat ke kota Panji bersama keluarganya jam 5.30 pagi, yang artinya dalam waktu 3,5 jam itu, Vijay pasti membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali dan mengubur mayat Sam. Lalu, 1,5 jam sisanya adalah perjalanan puang dari lokasi mayat dikuburkan ke rumahnya. Tarun pun menganggap bahwa lokasinya tersebut sekitar 45 km dari rumahnya Vijay. Tarun lalu meminta Sawan dan Gaitonde untuk bertanya ke orang-orang dalam jarak radius 45 km yang profesi kerjanya dilakukan saat dini hari. Bisa saja salah satu dari mereka sempat melihat Vijay ketika sedang dalam perjalanan pulang. Tarun bahkan menghadiahkan 100 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Vijay. Sawan pun mendapatkan informasi bahwa ada acara teater di tanggal 3 Oktober sampai tengah malam, di mana salah satu tetangga Vijay bernama Subhash mengikuti acara tersebut. Subhash pun ingat sempat melihat Vijay pulang ke rumahnya, menaiki mobil jeep sekitar jam 4 sampai jam 4.30 subuh. Subhash bisa mengingatnya, karena saat itu ia baru saja kembali setelah membeli obat untuk istrinya yang terkena asma mendadak. Pada saat kembali, ia sempat melihat Vijay yang baru pulang dari jalan pintas arah kantornya. Setelah itu, Tarun pun langsung pergi ke rumah Vijay dan memperkenalkan diri sebagai Inspektur Jenderal Polisi yang baru. Kedatangan Tarun membuat Nandini dan juga Anju panik. Untungnya, tak lama kemudian, Jenny tiba-tiba datang dan memberitahu Nandini bahwa polisi akan menggeledah gereja yang diduga ada mayat Sam di dalamnya. Jenny pun meminta Nandini segera menelpon Vijay untuk segera pulang, dan mengatakan jika lebih baik jangan membicarakannya di telepon. Setelah Vijay pulang, Nandini pun langsung mengajaknya mengobrol di kamar, dan mengatakan bahwa Inspektur Jenderal barusan datang, serta polisi yang akan menggeledah sebuah gereja untuk mencari mayat Sam. Vijay pun langsung menenangkan Nandini, karena selama mereka masih hidup, polisi pasti akan terus menyelidiki kasusnya. Vijay pun meyakinkannya kalau polisi tidak akan pernah menemukan apapun di sana. Tampak Shiv dan Jenny yang sedang mendengarkan percakapan mereka dari alat penyadap. Namun lagi-lagi, Vijay yang sangat tenang pun tetap menyimpan rahasia itu demi keselamatan keluarganya. Setelah itu, Vijay pun langsung menemui Sawan untuk memprotes karena keluarganya secara tidak langsung masih diteror oleh polisi yang terus-menerus menduga mereka bersalah atas hilangnya Sam. Di lain sisi, David yang akan pergi ke Panji karena baru dapat pekerjaan di sana, mampir terlebih dahulu di tempat Martin. Terlihat ada beberapa pemuda yang sedang membicarakan tentang kasus Vijay yang kembali ditelusuri oleh polisi. Mereka juga mengatakan bahwa polisi menawarkan uang sebanyak 100 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Vijay. Saat melihat Vijay yang baru keluar dari kantor polisi, ia pun teringat dengan situasi yang sama 7 tahun lalu, di mana David sempat melihat Vijay yang keluar dari kantor polisi tersebut dengan memegang sebuah cangkul. David pun langsung melaporkannya ke polisi, kalau ia tahu di mana lokasi mayat tersebut. Malam itu, Tarun dan Mira pun langsung menemuinya di kantor polisi. David pun mengatakan bahwa ia akan memberitahu lokasi mayat Sam, asalkan mereka mau memberikan imbalan sejumlah 500 juta rupiah. David pun berusaha meyakinkan mereka, sehingga Mira pun langsung menyiapkan uang sesuai permintaannya. Setelah itu, David mengatakan jika mayat itu berada di kantor polisi baru, tepatnya di bawah kaki Tarun berdiri saat ini sekarang. David pun ditahan di sana sampai mayat Sam benar-benar dikonfirmasi. Keesokan paginya, Tarun pun langsung mengurus izin penggalian kantor, dan pengerjaan pun dilakukan saat itu juga. Setelah para pekerja menggali cukup dalam,
polisi pun akhirnya menemukan tulang manusia di dalam sana. Ketika hendak jalan-jalan bersama keluarganya, Vijay yang selalu mengecek CCTV setiap hari pun melihat kantor polisi yang ditutupi tirai hijau, juga banyak kerumunan massa di sana. Dan setelah mendapat informasi bahwa polisi sedang melakukan galian, Vijay pun langsung meminta keluarganya tetap di dalam rumah dan berjanji akan selalu melindungi mereka. Petugas pun mulai berdatangan untuk membersihkan dan membawa tulang tersebut ke tempat forensik. Di saat yang bersamaan, Vijay melihat dari CCTV kantor bioskopnya, di mana para petugas sudah membawa box-box berisi tulang-tulang tersebut. Beberapa hari setelah itu, Mira dan Mahesh pun menemui Tarun di kantornya untuk melihat hasil forensik tersebut. Dokumen tersebut mengatakan bahwa kerangka itu adalah kerangka pria berusia 15-20 tahun dengan retakan di tengkorak dan dinyatakan meninggal karena trauma di kepala. Namun sayangnya, Tarun masih harus mengetes DNA-nya dengan mengirimkan tulang-tulang itu dan meminta sampel darah Mira serta Mahesh untuk mencocokkannya. Berdasarkan temuan itu, pengadilan pun mengizinkan polisi untuk menginterogasi keluarga Vijay. Setelah itu, Mira juga datang bersama Mahesh, serta Shiv dan juga Jenny, yang menyetel rekaman Nandini tentang Vijay yang memindahkan sebuah mayat. Setelah itu, Tarun pun menginterogasi Vijay secara empat mata. Ia pun langsung bertanya alasan, serta bagaimana Vijay membunuhnya. Namun karena Vijay masih diam, Mira dan Gaitonde yang berada di ruangan sebelah pun menyiksa istri serta anak-anaknya, agar Vijay mau mengaku. Vijay pun memohon kepada Tarun untuk menghentikan Gaitonde, karena Anju yang memiliki epilepsi. Dan benar saja, tak lama setelah itu Anju pun kambuh kembali, sehingga Vijay langsung mengatakan bahwa ia akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun cerita Vijay berbeda dengan kejadian aslinya, di mana pada tanggal 2 Oktober 2014 dulu, Vijay yang sedang sendirian di rumah melihat ada seorang remaja menyelinap masuk ke rumahnya. Karena merasa curiga, Vijay pun langsung memukulinya menggunakan tongkat, hingga kepalanya terbentur dengan sangat keras dan langsung tewas di tempat. Vijay yang ketakutan pun mengubur mayatnya di halaman rumah, tapi langsung ia pindahkan ke tanah kantor polisi karena dirasa lebih aman. Setelah pengakuan itu, media pun memenuhi rumah Vijay. Ia pun berusaha menenangkan Nandini, yang menyalahkan dirinya sendiri karena keceplosan kepada Jenny, begitu pula dengan kedua putrinya yang sangat ketakutan. Keesokan paginya, berita pun menyebar bahwa mayat Sam telah ditemukan, dan Vijay diduga menjadi tersangkanya. Berita itu pun sempat dilihat oleh Murad, yang tampak sangat terkejut ketika mendengarkan pengakuan Vijay. Sementara itu, Vijay langsung dibawa oleh polisi menuju pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang penuh lika-liku ini. Tepat ketika persidangan hendak dimulai, Murad pun datang menemui Tarun, Mira, dan juga Mahesh di kantornya. Murad kemudian bercerita kalau ia pertama kali bertemu dengan Vijay pada tahun 2016, atau 2 tahun setelah hilangnya mayat Sam. Pada saat itu, Murad tidak menyadari bahwa Vijay adalah tersangka pembunuhan Sam yang berhasil lolos. Vijay pun menemui Murad untuk menceritakan naskahnya yang akan dijadikan film. Mendengar ceritanya, Murad kagum dengan cerita yang sangat luar biasa itu, dan tanpa banyak pertimbangan, ia pun setuju untuk menggarap naskah filmnya. Namun sebelum itu, Vijay mempunyai satu syarat, yaitu pembuatan filmnya tidak akan berlangsung sampai mereka berdua sepakat dengan ending ceritanya. Naskah filmnya itu pun kurang lebih mirip seperti cerita Vijay, yaitu 2 remaja yang terlibat perkelahian hingga salah satu dari mereka tewas akibat kepalanya terbentur. Ayah dari remaja tersebut langsung mengubur mayatnya di sebuah gedung yang hendak dibangun. Lalu setelah itu, ayahnya pun membuat bukti-bukti palsu untuk menutupinya. Hingga pada puncak ceritanya, polisi akhirnya berhasil menemukan mayat tersebut, dan ayahnya akhirnya mengaku kalau ialah pembunuhnya. Semua cerita di naskah itu sama persis dengan kisah hidup Vijay. Murad juga mengatakan jika Vijay sudah mencetak naskah tersebut ke dalam sebuah buku dan sudah diterbitkan setahun lalu secara terbatas,
agar tidak kehilangan hak cipta dan ceritanya dicuri oleh orang. Di saat yang sama, pengacaranya Vijay mengatakan jika video pengakuan itu terpaksa dilakukan karena keluarganya telah disiksa oleh Gaitonde. Pengacaranya lalu menunjukkan buku berjudul Drishyam yang telah diterbitkan atas nama Murad, di mana seluruh cerita di dalamnya sama persis dengan pernyataan polisi, yang di mana kasus Vijay hanyalah fiktif belaka karangan polisi yang mengambil kisah dari buku tersebut. Tak lama kemudian, hasil tes DNA pun datang, yang ternyata kerangka manusia itu bukanlah kerangka Sam. Tarun yang semakin emosi pun langsung bertanya bagaimana ending naskah filmnya. Murad pun menjelaskan kalau Vijay ingin pahlawan yang menang di akhir filmnya. Oleh karena itu, Murad yang kenal baik dengan polisi pun mencari informasi seputar proses forensik tulang untuk melengkapi akhir cerita filmnya yang realistis dan sempurna. Akhir dari naskah filmnya yaitu Vijay yang sadar kalau polisi akan menemukan mayatnya suatu hari nanti, akhirnya mencari mayat yang identitasnya mirip dengan Sam, remaja 15 sampai 20 tahun yang tewas karena trauma di kepala. Ia pun akhirnya mendapatkan mayat yang cocok dan langsung mendekati Savio saat itu juga. Karena hubungannya sudah sangat dekat, Vijay pun meminta bantuan Savio untuk menggali kuburan remaja tersebut dan memberikan tulang-tulangnya ke Vijay dengan alasan kebutuhan mendesak untuk kerjaannya. Tak sampai di situ, Vijay juga mendekati Walid yang ternyata adalah satpam Departemen Forensik. Mengetahui Walid suka mabuk-mabukan, ia pun sering mentraktirnya minum. Hingga suatu hari, Vijay mengajak Walid minum-minum di kantor forensik, dan ia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui lokasi kunci dan juga CCTV di sana. Sesuai dengan dugaan Vijay, mayat Sam pun akhirnya ditemukan. Vijay yang memantau dari CCTV kantor bioskop pun langsung mengambil tas berisi tulang-tulang dari Savio dan langsung mengajak Walid minum-minum malam harinya. Setelah Walid tertidur, Vijay pun langsung menukar tulang Sam dengan tulang miliknya dan menghancurkan tulang Sam dengan sebuah cairan. Melihat bukti DNA yang tidak cocok dengan Sam, hakim pun memutuskan untuk melepaskan Vijay dari segala tuduhan. Pengacaranya juga mengajukan petisi ke pengadilan untuk menghentikan kasus yang tidak jelas ini selamanya, serta tidak ada yang boleh mengganggu keluarga Vijay lagi. Setelah pulang dari pengadilan, Vijay ternyata masih menyimpan sedikit tulang dari Sam, yang sudah menjadi abu dan mengirimkannya kepada Mahesh, dengan sepucuk surat yang memintanya untuk jangan pernah mengganggu keluarganya lagi. Mira dan Mahesh pun membuang abu anaknya ke laut, dan Mahesh juga meminta Mira untuk mengikhlaskan saja kepergian anak mereka. Vijay yang melihatnya dari jauh pun merasa lega, karena pada akhirnya semuanya sudah selesai. Setelah itu, ia pun mengajak keluarganya untuk pergi jalan-jalan, dan mereka pun tampak sangat bahagia.